Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajrah dengan NIM 2104075520032 dari kelas C21D. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan dan memahami apa sebenarnya itu statistik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan ditabulasi, sehingga didapatkan informasi berkaitan dengan masalah-masalah tertentu. Nah, angka atau data yang ditampilkan dalam statistik ini diperoleh dari hasil pengumpulan data, baik berupa wawancara maupun tanpa wawancara. Tujuan statistik. Tujuan statistik ini ada 4. Yang pertama itu untuk membuat deskripsi atau juga menjelaskan data mengenai populasi yang diselidiki. Yang kedua, untuk membantu dalam membuat estimasi mengenai nilai yang tidak diketahui dengan berdasarkan data yang dianalisis. Dan yang ketiga itu untuk membuat estimasi tentang suatu akibat hipotesis yang diterima. Estimasi tersebut yang nantinya akan dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir itu 4, untuk mengurangi jumlah populasi pada luas ukuran yang lebih kecil supaya lebih mudah untuk dipahami. Statistik juga mempunyai 2 fungsi utama yang sangat penting bagi kegiatan atau aktivitas penelitian. Yang pertama itu fungsi deskriptif. Fungsi statistik dapat mendeskripsikan atau menerangkan data serta peristiwa yang dikumpulkan dengan melalui proses penelitian dan penyelidikan. Dan yang kedua itu fungsi intervensial. Nah, fungsi statistik selanjutnya ialah digunakan untuk memprediksi serta mengendalikan seluruh populasi dengan berdasarkan data, gejala, dan peristiwa yang terdapat pada proses penelitian. Fungsi tersebut dimulai dengan membuat suatu estimasi dan hipotesis. Mari kita melihat dan memahami contoh soal yang saya tampilkan, yaitu jika diketahui data nilainya sebagai berikut. Nilai 4 adalah frekuensi 20, nilai 5 frekuensinya 40, nilai 6 frekuensinya 70, nilai 8 frekuensinya A. Nah, sedangkan nilai 10 frekuensinya 10. Jika rata-ratanya 6, maka tentukan A. Jadi kita di sini disuruh menentukan nilai atau tentukan A. Adapun rumus yang dipakai adalah X sama dengan Fx per jumlah F sama dengan 6. Kenapa bisa 6? Karena yang ditanyakan jika rata-ratanya 6, maka ditentukannya adalah A. Jadi kita masukkan nilai 20 dikali 4, tambah 40 kali 5, tambah 70 kali 6, tambah 8A, tambah 10 kali 10. Kenapa bisa 20 kali 4? Karena nilai frekuensinya 20, sedangkan nilainya 4. Begitupun seterusnya. Per 20 tambah 40, tambah 70, tambah A, tambah 10. Maka nilai frekuensi dikasih masuk, yaitu hasilnya A sama dengan 20. Apa itu permutasi sebenarnya sih? Nah, permutasi adalah susunan unsur berbeda yang dibentuk dari N unsur, diambil dari N unsur atau sebagian unsur. Permutasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Sedangkan kombinasi adalah cara penyusunan objek tanpa memperhatikan urutan, beda dengan permutasi yang penyusunannya harus berdasarkan urutan. Nah, susunannya A, B dan B, A. Dalam kombinasi disebut sama karena tidak mementingkan urutan. Dan yang terakhir itu adalah peluang. Peluang berarti kesempatan, dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya yang dimiliki. Sederhananya itu peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Permutasi ini digunakan untuk menentukan banyaknya cara penyusunan dari unsur yang berbeda dalam kondisi melingkar. Permutasi dan kombinasi pada umumnya digunakan untuk menyelesaikan masalah tentang pengaturan suatu objek. Permutasi merupakan
suatu cara untuk menyusun unsur dari suatu objek dengan memperhatikan urutannya. Sedangkan kombinasi merupakan cara untuk menyusun suatu unsur dari objek tanpa memperhatikan urutannya. Sedangkan fungsi peluang dinyatakan sebagai perbandingan luas suatu daerah pada interval tertentu dengan luas keseluruhan. Contoh sederhana dari permutasi itu misalkan ada situasi di mana Anda harus mencari tahu jumlah kemungkinan sampai 2 dari 3 objek A, B, dan C. Dalam pertanyaan ini, pertama-tama Anda perlu memahami apakah pertanyaan itu terkait dengan permutasi atau kombinasi, dan salah satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan memeriksa apakah urutannya penting atau tidak. Jika ordonya disignifikan, maka pertanyaannya berkaitan dengan permutasi dan kemungkinan sampelnya adalah AB, BA, BC, CB, AC, CA, di mana AB berbeda dari BA, BC berbeda dari CB, dan AC berbeda dari CA. Nah, contoh lain dari peluang pada kehidupan sehari-hari itu adalah jika pelemparan uang koin. Nah, pada saat melempar koin, ada 2 buah kemungkinan yang mengenai sisi yang muncul. Nah, sisi yang pertama adalah sisi angka dan sisi kedua adalah sisi gambar. Nah, ada beberapa kejadian di dalam peluang, yaitu kejadian majemuk adalah kejadian baru yang terbentuk dari perlakuan pada 2 atau lebih kejadian. Yang kedua, kejadian komplemen. Kejadian komplemen adalah semua kejadian yang bukan kejadian komplemen. Nah, suatu kejadian komplemen dinyatakan adalah K yang dapat memenuhi persyaratan. Yang ketiga, kejadian tidak saling lepas. Contohnya itu 2 buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal 1 elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Contohnya itu misalnya peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Dan yang keempat itu kejadian saling bebas. Contohnya 2 buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Nah, peluang kejadian A dan B terjadi bersama-sama adalah, dan yang terakhir itu kejadian bersyarat. Jika terdapat 2 kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B, kejadian tersebut dikatakan kejadian bersyarat jika kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B atau dengan sebaliknya. Adapun rumus dari ketiga permutasi, kombinasi, dan peluang itu adalah permutasi adalah Pn, ER sama dengan N per N, R. Rumus untuk permutasi siklis adalah N kurang 1. Rumus untuk kombinasi adalah C dalam kurung NR sama dengan NR N kurang N. Rumus peluang adalah P per A sama dengan NA per NS, itu pembagian jumlah ruang sampel dengan jumlah ruang semesta, kejadian peristiwa. Nah, membahas mengenai peluang tidak terlepas dari percobaan, ruang, sampel, dan kejadian. Jadi kita di sini mengambil contoh soal dari permutasi. Diketahui nilai sama dengan 5, 1, 2, 3, 4, 5, R sama dengan 3. Nah, jawabnya
kita di sini memakai juga rumus dari permutasi, yaitu P N per R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. P, 5 sama dengan 5 per 5 kurang 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Jadi 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan aritmetika. Apa sih sebenarnya itu aritmetika? Nah, aritmetika merupakan cabang ilmu matematika di mana dasar dari operasi aritmetika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi, fungsi aritmetika itu sebetulnya paling sederhana di matematika. Tidak serumit aljabar. Adapun fungsi dalam aritmetika yaitu matematika sederhana yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan gabungan perhitungan dalam aritmetika dilakukan menurut suatu urutan operasi yang menentukan operasi aritmetika di mana yang lebih dahulu akan dilakukan. Dan tujuan aritmetika yaitu kita dapat mengerti di bagian mana dari ALU. Nah, ALU ini sering disebut sebagai mesin bahasa karena terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmetika dan unit logika Boylan yang masing-masingnya memiliki spesifikasi dan tugas-tugas tersendiri. Nah, untuk memahami cara dari operasi penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian dengan representasi dalam integer. Adapun manfaat dari aritmetika yaitu aritmetika yang dipelajari di sekolah dasar berupa bilangan yang berkisar antara bilangan puluhan, ratusan, dan ribuan. Melalui belajar aritmetika seseorang dapat memperoleh banyak manfaat. Di antaranya itu adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan berhitung. Kedua, menyeimbangkan penggunaan otak kiri dan otak kanan. Dan yang ketiga, mengoptimalkan kinerja otak untuk mencapai tingkat berpikir kritis dan terbiasa dengan angka-angka yang membuat nyaman pada materi eksakta. Nah, dan yang terakhir itu terlatih daya pikir konsentrasi dalam penguasaan materi serta mampu berkembang mempelajari seluruh pelajaran eksakta. Nah, jadi mari kita simak contoh soal dari aritmetika. Lia membeli 30 buah apel seharga 150.000, lalu menjualnya kembali seharga 7.000. Nah, 7.000 per buah. Berapakah keuntungan yang akan diperoleh Lia jika semua apel terjual? Jadi, pembahasannya itu keuntungan sama dengan harga jual dikurang harga beli. Harga beli sama dengan 150.000. Sedangkan harga jual sama dengan 30 dikali 7.000. Sedangkan harga jual sama dengan 210. Nah, keuntungan sama dengan 210 kurang 150. Keuntungan sama dengan 60. Jadi, keuntungan yang akan diperoleh Lia jika semua apel terjual adalah 60.000. Selanjutnya kita masuk ke transformasi. Transformasi dibagi menjadi 4, yaitu refleksi, dilatasi, rotasi, dan translasi. Transformasi berarti perubahan sebuah struktur menjadi bertambah, berkurang, atau tertata kembali unsurnya. Sedangkan geometri berarti cabang matematika yang menjelaskan soal sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Refleksi adalah istilah yang dikenal juga sebagai cerminan atau gambaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, refleksi adalah gerakan pantulan di luar kemauan kesadaran sebagai jawaban atas suatu hal atau kegiatan yang datang dari luar.
dalam geometri, khususnya transformasi geometri. Dilatasi adalah suatu objek dua dimensi yang memperbesar atau memperkecil ukuran tanpa harus mengubah bentuk objek. Misalnya, sebuah persegi dengan panjang sisinya adalah 3 satuan. Rotasi adalah perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap. Misalnya, perputaran gasing dan perputaran bumi pada poros atau sumbunya. Untuk bumi, rotasi ini terjadi pada garis atau poros atau sumbu utara sampai selatan. Translasi adalah transformasi geometri yang menggeser setiap titik suatu objek atau ruang dengan jarak yang sama dengan arah tertentu dalam geometri. Transformasi ini adalah korespondensi satu antara dua himpunan titik atau pemetaan antara sebuah bidang dengan bidang lainnya. Dan translasi adalah transformasi geometri yang menggeser setiap titik sudut objek atau ruang dengan jarak yang sama dengan arah tertentu. Nah, adapun contoh soal dari permutasi yaitu tentukan koordinat titik A jika A aksen dalam kurung 13,-20 tutup kurung merupakan bayangan titik A karena translasi. B dalam kurung 10,-7 yaitu, nah kita masuk ke dalam pembahasan. Misal A sama dengan X, Y, maka 13/-20 sama dengan X per Y tambah 10/-7. X ini X, Y, X kurang Y ditambah sama dengan 13/-20 kurang 10/-7. Jadi X per Y sama dengan 3/-13. Jadi koordinat titik A adalah 3,-13. Selanjutnya yaitu kesebangunan. Nah, kesebangunan bangun datar itu dua bangun datar dapat dikatakan sebangun apabila panjang setiap sisi pada kedua bangun datar tersebut memiliki nilai perbandingan yang sama. Tidak perlu ukurannya sama, tetapi jika sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau proporsional dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Seperti yang kita lihat pada contoh soal kesebangunannya itu, pada segitiga siku-siku ABC, DE, AB, jika AB sama dengan 18 cm, BE sama dengan 20 cm, dan EC sama dengan 10 cm, luas CDE adalah, nah, kita di sini disuruh mencari luas CDE. Hitunglah terlebih dahulu panjang DE. Nah, DE per AB, DE per AB sama dengan EC per BC. Nah, DE sama dengan 18 cm sama dengan 10 cm. 20 cm ditambah 10 cm. DE sama dengan 10 cm dikali 18 cm, 30 cm sama dengan 6 cm. Luas CDE sebagai berikut. Luas CDE sama dengan 1/2 XCE kali D. Luas CD 1/2 kali 10 cm kali 6 cm. Luas CDE sama dengan 30 cm. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke trigonometri. Nah, trigonometri itu adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Bidang ini muncul di masa Helenistik pada abad ke-3 SM dari penggunaan geometri untuk mempelajari astronomi. Nah, trigonometri mudah dikaitkan dalam bidang segitiga siku-siku. Inilah rumus dari sin konstan. Sin 0 derajat adalah 0, sin 30 derajat adalah 1/2. Sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2, sin 60 derajat 1/2 akar 3, sin 90 derajat adalah 1. Sedangkan cos 0 derajat adalah 1, cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3, cos 45 derajat 1/2 akar 2, cos 60 derajat 1/2, cos 90 derajat 0. Sedangkan tan 0 derajat adalah 0, tan 30 derajat 1/3 akar 3, tan 45 derajat 1, tan 60 derajat akar 3, tan 90 derajat tak terhingga. Inilah contoh dari trigonometri. Nah, yang kita lihat bahwa kita di sini disuruh mencari nilai sin, cos, tannya. Dan disuruh mencari AC terlebih dahulu. Nah, AC-nya kan AC kuadran 2 sama dengan 24 kuadran 2 ditambah 7 kuadran 2. AC kuadran 2 sama dengan 576 ditambah 49 itu menjadi 625. Nah, menjadi 25 cm. Sin A depan
per miring sama dengan 7/25. Sedangkan cos A samping per miring sama dengan 24/25. Sedangkan tan A sama dengan depan per samping sama dengan 7/24. Adapun fungsi trigonometri adalah fungsi dari sebuah sudut yang digunakan untuk menghubungkan antara sudut-sudut dalam satuan segitiga dengan sisi segitiga tersebut. Nah, fungsi trigonometri diringkas di tabel. Misalnya saja trigonometri digunakan untuk menghitung berapa jarak bulan ke bumi. Nah, trigonometri juga digunakan dalam bidang geografi, yaitu bagaimana menghitung jari-jari bumi dan jarak antara dua tempat di bumi tanpa harus keliling menjelajahi bumi. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesalahan datang dari setan. Kita hanya korban. Sekian dari saya, Faiza Asam Tafatawakal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.